Halo semuanya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Chia Wilson, yang dimana di video sebelumnya kita telah membahas tentang pencapaian penerangan sempurna. Dan kali ini kita akan membahas tentang hukum Cattari Arya Saca nih, atau 4 kebenaran mulia. Oke, sebelum itu ada latar belakang. Pangeran Siddhartha pertama kali belajar meditasi dan disiplin spiritual dari berbagai guru dan kemungkinan besar mempraktikkan beberapa bentuk Jainisme, sistem kepercayaan yang didirikan oleh Mahavira sejamannya yang lebih tua yang menganjurkan penolakan semua keterikatan indera. Ia berpuasa sampai pada titik menjadi kurus dan menerapkan setiap teknik yang disarankan oleh para guru dan pertapa lainnya. Namun, masih belum menemukan cara untuk hidup tanpa penderitaan. Bahkan, disiplin spiritual pun membawa keterikatan kebanggaan atas pencapaian seseorang dan kegembiraan yang dirasakan bersama rekan-rekan pertapa. Sehingga ia pergi sendiri untuk duduk di bawah pohon Bodhi di desa Bodhigaya. Bersumpah, ia akan mencapai pencerahan atau mati di sana. Saat ia bermeditasi di bawah pohon Bodhi, ia memahami 4 kebenaran mulia dalam sekejap pencerahan. Manusia menderita karena mereka bersikeras untuk tetap berada di dunia yang terus berubah. Orang-orang mendefinisikan diri mereka berdasarkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, harta benda mereka, dan menganggap hal-hal ini sebagai hal yang permanen dan stabil, padahal hal tersebut tidak mungkin terjadi karena tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang kekal. Keinginan akan kekekalan di dunia yang selalu berubah menyebabkan seseorang menderita, sehingga akhir dari penderitaan harus mengikuti dari berakhirnya keinginan. Ia menyadari bahwa seseorang dapat mengakhiri nafsu keinginan dengan mengalihkan energi dan pikirannya dari saluran-saluran yang tidak produktif yang hanya meningkatkan kemelekatan, nafsu keinginan, dan penderitaan ke saluran-saluran produktif yang mendorong ketidakmelekatan, ketenangan, dan cinta baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan keseluruhan dunia ini. Salah satu ajaran agama Buddha adalah nilai kebenaran mulia yang ditujukan untuk semua orang tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budayanya. Ajaran ini ditemukan oleh Pangeran Siddhartha saat sedang melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi, sampai ia akhirnya mendapatkan penerangan sempurna dan menjadi seorang Buddha. Seperti yang sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Baik, berikut adalah 4 kebenaran mulia. Yang pertama, kebenaran tentang duka. Yang kedua, kebenaran tentang sebab duka atau dukkha samudaya. Yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka atau dukkha nirodha. Dan yang keempat adalah kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya duka. Kebenaran tentang duka. Berbagai masalah atau penderitaan yang dialami manusia di dunia bisa dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, penderitaan biasa atau duka-duka, yang kedua, penderitaan yang terjadi karena adanya perubahan atau viparinama duka, dan yang ketiga adalah penderitaan yang terjadi karena jasmani atau sankara duka. Penderitaan biasa contohnya adalah sakit perut, sakit flu, sakit gigi, atau jenis sakit lainnya yang bisa terjadi. Contoh kedua adalah penderitaan yang muncul karena perubahan, yaitu berpisah dengan orang yang kita sayangi, rasa putus asa, dan perasaan sedih. Yang ketiga, penderitaan karena jasmani bisa dicontohkan seperti lahirnya seorang manusia atau lahirnya seseorang sebagai manusia. Kebenaran tentang sebab duka atau dukkha samudaya. Ketiga macam penderitaan tadi tentu tidak muncul begitu saja, tetapi karena ada sebab yang mendahului, bukan asal mula. Karena disebut dengan sebab, maka hal itu tidak dapat diketahui awal dan akhirnya. Sebab penderitaan itu adalah karena manusia diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang dari masa ke masa, dari satu alam ke alam berikutnya.
Nah, manusia masih banyak nih yang belum menyadari bahwa ada kebebasan dari segala bentuk penderitaan. Mereka kebanyakan melekat pada kesenangan-kesenangan nafsu indera, menghancurkan kehidupan makhluk lain, menganut pandangan salah, hidupnya tidak diarahkan dengan baik, lalu tidak membuka diri untuk belajar lebih dalam tentang kebenaran universal, menjadi orang dungu yang hanya tahu tetapi tidak mempraktikkan, dan menjadi orang bodoh yang tidak mampu membedakan kebaikan dan kejahatan. Sebab duka. Inilah sebab penderitaan yang menyelimuti kebanyakan umat manusia, yaitu nafsu yang tiada henti atau tanah, dan kegelapan batin atau awija, yang menjadi sebab kelahiran berulang-ulang bagi dirinya. Kebenaran tentang lenyapnya duka atau dukkha nirodha. Sama halnya dengan penyakit yang sembuh saat penyebabnya diketahui dan dilakukan pengobatan yang tepat, penderitaan yang dialami seseorang juga bisa berakhir saat orang tersebut melakukan cara-cara yang benar. Kebahagiaan bisa dicapai saat seseorang telah terbebas dari penderitaan yang dialaminya, yang disebut dengan kebahagiaan nirwana. Nirwana bukan sebuah tempat, melainkan kondisi saat seorang Buddhis telah memiliki pemikiran yang jernih, terbebas dari segala sifat buruk dan kegelapan batin. Mereka yang berhasil mendapatkannya tentu telah berhasil menghilangkan ego dalam diri, sifat jahat, dan nafsu, serta mendatangkan kebijaksanaan dalam hidupnya. Mereka akan menjadikan diri sebagai orang suci meski masih hidup berdampingan dan bergaul dengan orang lain. Kelak, ketika ia meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi orang yang mengetahui kemana ia pergi. Jika diibaratkan sebuah lilin yang menyala, apinya adalah kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Dan batang lilin adalah badan jasmani, maka ketika nyala lilin padam bersamaan dengan habisnya batang lilin yang terbakar, saat itulah fenomena-fenomena selanjutnya dari lilin tersebut tidak dapat kita ketahui atau tidak dapat diketahui oleh siapapun. Nah, itulah gambaran nirwana secara sederhana. Jadi, sangat mungkin kebahagiaan sejati dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia, tetapi juga ketika masih hidup. Kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya dukkha, atau dukkha nirodha gamini patipada magga. Cara melenyapkan dukkha adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari kebijaksanaan atau panna, terdiri dari pengertian benar sama diti, pikiran benar sama sankappa, kemoralan sila, terdiri dari ucapan benar sama waca, perbuatan benar sama kamanta, dan pencaharian benar sama ajiwa. Dan konsentrasi atau palinya adalah samadhi. Daya upaya benar sama wayama, perhatian benar sama sati, dan konsentrasi benar sama samadhi. 4 kebenaran mulia sebagai landasan metodologi penyelesaian suatu masalah. 4 kebenaran mulia adalah landasan di mana agama Buddha diciptakan. Kebenaran-kebenaran ini mendidik masyarakat tentang adanya penderitaan di dunia. Dengan mengenali 4 kebenaran mulia dan mengikuti jalan beruas 8, seseorang dapat menemukan pelepasan dari nafsu keinginan dan keterikatan pada hal-hal duniawi dan membebaskan diri dari siklus penderitaan tanpa akhir yang dialami melalui kelahiran kembali dan kematian. Baik, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir tentang materi 4 kebenaran mulia pada hari ini. Selanjutnya akan membahas tentang materi-materi lainnya yang tidak akan kalah menarik, jadi mungkin bisa ditunggu untuk video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Saya Cha Wilson, pamit undur diri, Namo Buddhaya. Dan jangan lupa, jika kalian belum menonton video-video sebelumnya, silakan cek di video-video berikut ini. Silakan di-subscribe juga ya teman-teman, dan dibantu dengan like supportnya.